Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi bersama Pak Nova. Baik, untuk kalian anak-anak SMP yang akan berencana melanjutkan ke jenjang berikutnya, baik itu SMA maupun SMK, pada kesempatan kali ini Pak Nova akan membahas tentang bagaimana sih cara memilih studi lanjut yang baik, yang tentunya karena gini ya, kenapa kita harus memikirkan tentang studi lanjut. Studi lanjut ini, jadi memilih SMA atau SMK itu nanti menjadi dasar kalian ke jenjang berikutnya, entah itu kalian mau kuliah ataupun kalian mau kerja langsung. Nah, dari dua alasan ini saja, nanti yang kuliah juga akan kerja ya, semuanya akan kerja. Cuma ada beberapa tahapan ini, mau langsung kuliah, mau langsung kerja atau kuliah dulu. Nah, ini kalian bisa memilih mulai dari sekarang. Untuk yang kelas 9 SMP ya, kalian bisa memilih dari sekarang. Karena apa? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kalian akan memiliki kebingungan bagaimana nanti kalian memilihnya ketika sudah mepet-mepet, SMA aja, SMK aja, tanpa pertimbangan yang matang atau pilihan yang matang, yang tidak memperhatikan faktor dari diri kalian. Nah, faktor-faktor ini faktor apa? Apa saja? Faktor-faktor ini faktor apa saja? Nah, itu yang akan kita bahas. Karena apa? Pemilihan SMA dan SMK itu akan menjadi dasarnya kalian nanti memilih suatu bidang pekerjaan yang akan kalian tekuni. Seperti contoh saya dulu ngambil SMA. Kenapa SMA? Karena rencana dengan keluarganya Pak Nova, rencana dengan keluarga saya, Pak Nova akan kuliah dulu. Nah, ketika Pak Nova masih mengambil jenjang kuliah, jadi paling mudah itu Pak Nova ngambil SMA dulu. Dan belum terpikir juga pada waktu dulu Pak Nova mau langsung kerja atau enggak, makanya Pak Nova enggak mengambil SMK. Nah, apakah SMA dan SMK itu apa ya bahasanya? Apakah SMA dan SMK itu tepat atau enggak? Apakah SMA dan SMK itu tepat atau enggak untuk kalian? Itu faktor-faktor yang akan menjadi penentu di diri kalian kenapa harus memilih SMA dan SMK yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi gini anak-anak, kalian bisa memilih SMA, kalian juga boleh memilih SMK. Oleh karena itu, mulai dari sekarang bahas dengan orang tua kalian rencana ke depan itu seperti apa. Kenapa harus membahas dengan orang tua kalian? Karena yang punya sumber daya utama, sumber daya ekonomi utama itu dari orang tua. Ketika orang tua merasa ada dana untuk kuliah, tidak ada salahnya kalian mengambil SMA. Ataupun ketika orang tua merasa ini hanya untuk sampai jenjang menengah atas, Mbak, Mas, ya kalian harus dengan hati yang terbuka menerima saya akan memilih SMK. Toh saat ini SMK juga menjadi garda terdepan untuk jenjang pilihan karir berikutnya setelah SMP. Bahkan pemerintah pun sangat mendukung ketika lulusan SMP itu banyak yang masuk ke SMK, karena harapannya lulusan SMK nanti akan memiliki lulusan-lulusan yang berdaya saing, yang siap kerja, dan yang siap untuk memasuki dunia usaha melalui wira usaha. Nah, alasan-alasan inilah yang memberikan pilihan-pilihan bagaimana SMA dan SMK itu didirikan di Indonesia. Baik, oleh karena itu yang pertama akan Pak Nova bahas tentu saja yang SMK. Selamat menyaksikan.
nggak langsung saja. Kenapa kita harus melanjutkan ke jenjang studi berikutnya setelah dari SMP? Tentu saja ketika saya menanyakan ini tentu saja karena saya ketika menanyakan ini ke anak didik saya, ke siswa-siswa, ke teman-teman kalian semuanya, bahwasanya salah satu faktor yang menjadi dasar mereka kenapa harus memilih jenjang berikutnya itu satu, mereka katanya ingin sukses. Bener, mereka katanya ingin sukses, itu benar sekali. Nah, faktor kesuksesan ini yang akan menjadi pembeda nanti. Melalui apa, caranya bagaimana, di bidang apa, itu yang menjadi pembeda di setiap pribadi. Nah, pembeda-pembeda ini yang bahasanya akan langsung dipisahkan ketika kalian ada di jenjang SMK. Di jenjang SMK kalian akan langsung diarahkan pada jenis bidang pekerjaan vokasi tertentu, langsung pada jenisnya. Nah, untuk memilih jenis-jenis ini itu yang membutuhkan pemikiran yang mendalam. Karena apa? Jangan sampai ketika kalian tidak menyukai hal memasak, kalian memilih jurusan tata boga. Boleh untuk menambah ilmu, boleh, tapi dasar rasa memilih itu harus ditetapkan dulu. Bukan hanya asal memilih, bukan hanya karena asal ikut-ikutan teman, tapi harus dipisahkan. Makanya yang pertama, yang harus kalian lakukan ketika kalian akan memilih SMK, kalian harus memilih jurusan yang sesuai dengan minat kalian. Seperti itu, harus sesuai dengan minat kalian. Kenapa harus sesuai? Ya karena tadi kalian tidak suka gabul oli, apa kok gabul? Kalian tidak suka terkena oli, terkena kotoran dari kendaraan ringan, ya jangan memilih kendaraan ringan sebagai jurusan yang kalian pilih, tapi pilihlah yang lain. Boga misal karena kalian suka memasak, jiwa seni kalian muncul di masak, atau kesenian mungkin karena kalian sangat menyukai kesenian tradisional, kesenian kontemporer, kesenian modern, silahkan ditentukan itu. Nah, di SMK sudah dipisahkan, tinggal kalian memilih mana jurusan yang tepat. Itu yang pertama, sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Jangan sampai asal pilih, asal ikut, asal diterima. Enggak seperti itu caranya. Tapi sesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Yang kedua, hampir sama dengan yang pertama. Tentunya kita semuanya kan punya cita-cita. Nah, cita-cita ini ya, itu yang menjadi dasar kita. Selain kita berminat, yang mendekati cita-cita kita apa? Nah, itu yang harus kita raih. Setidaknya kita punya goal, kita punya tujuan, kita punya titik akhir tentang target kita, tentang harapan kita bisa tercapai apa tidak. Bahkan di kepolisian itu sekarang juga bisa menerima lulusan SMK. Loh, seperti itu loh ya. SMK semakin diterima di banyak bidang. Contohnya yang instrumental, SMK kesenian itu ada. Akpol menerima, tapi dengan kriteria yang dimiliki loh ya. Tidak serta-merta kalian semua lulusan pengen masuk Akpol ya, enggak gitu juga, karena di Akpol pun ada seleksi yang harus diikuti, dilewati, diikuti tahapannya. Tidak serta-merta. Makanya itu gambaran bahwasanya anak SMK itu bisa berkarir di bidang manapun. Jadi sesuaikan dengan cita-cita. Yang ketiga, sebelum kalian menentukan kalian memilih jurusan mana, galilah informasi. Di jurusan TKR itu yang diajarkan apa saja sih, tentang apa saja sih? Di jurusan multimedia itu tentang apa saja sih?
Apakah edit video ada di sana? Apakah latihan menjadi kameramen ada di sana? Atau hanya urusannya tentang komputer? Nah, itu tugas kalian mencari tahu. Lewat apa? Bisa lewat Google, atau lewat guru SMK, main-main ke SMK, alumni SMK, atau guru BK, bisa. Silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Yang keempat, nah, yang keempat, kalian memilih jurusan di SMK itu jangan atas dasar nilai mata pelajaran di SMP. Karena apa? Jenjangnya sudah berbeda. Di SMP itu materinya adalah materi umum, sementara di SMK itu akan lebih banyak tentang keterampilan. Makanya di awal tadi sudah Pak Nova sebutkan, minat kalian ada di mana? Karena minat itu secara otomatis mempengaruhi keterampilan kalian. Kalau kita suka di bidang tertentu, kita akan berusaha untuk terampil di bidang itu. Itu kuncinya. Makanya jangan berpangku pada nilai mata pelajaran yang ada di SMP, tapi lebih kepada minat dan bakat yang dimiliki. Setelah itu, nah, yang kelima, kalian bisa mencari tahu jurusan-jurusan apa yang ada di SMK. TKR, TKJ, RPL, kelistrikan, multimedia, otomotif, kendaraan ringan, kendaraan berat. Ada loh kendaraan berat, teknik kendaraan berat. Terus sepeda motor, TSM itu, pertukangan, peternakan, perikanan, ada semua di SMK. Boga, nah ini paling enak ketika icip-icip. Cari tahu, sesuaikan dengan minat kalian. Yang kelima, yang keenam. Yang keenam ini berkaitan dengan prospek kerjanya. Di awal kan sudah dibicarakan dengan orang tua. Saya ingin langsung cepat kerja, Bapak. Misal dengan orang tua sudah bilang seperti itu. Berarti mana yang paling nanti ketika lulus memiliki peluang kerja paling banyak, paling besar, paling memiliki peluang ketika lulus langsung diterima kerja. Nah, ini harus kalian benar-benar pikirkan mana jurusan yang memiliki prospek kerja yang luar biasa. Karena ingat, prospek kerja di tahun 2020 ini sudah berbeda dengan prospek kerja di tahun 2015 yang lalu. Sekarang jenis pekerjaan sudah banyak yang berubah. Karena apa? Perubahan era digitalisasi 4.0 itu sudah semakin pesat. Contoh seperti ini, mengajar pun sekarang tidak harus datang ke sekolah. Nah, perubahan-perubahan ini yang harus kalian pikirkan ketika nanti memilih jurusan yang akan kalian ambil. Oh, kayaknya peternakan abadi deh, Pak, karena pasti banyak orang yang butuh ayam ternak, sapi ternak, itu pasti butuh, silahkan. Atau misal, oh saya akan memilih jurusan tata boga, Pak, karena semua orang yang ada di dunia itu pasti butuh makan, jadi peluang kerjanya lebih besar. Monggo. Faktor-faktor ini yang harus kalian pikirkan, prospek kerjanya bagaimana. Saya mau pengelasan, Pak, saya mau buat tempat-tempat itu menjadi lebih aman dengan membuat pagar gratis, boleh. Atau kalian mau ngambil jurusan multimedia karena kalian ingin mempermudah akses pembelajaran di seluruh Indonesia, silahkan, itu bisa dipelajari semua. Makanya ini harus benar-benar kalian pikirkan, harus benar-benar kalian pahami. Di antara 6 faktor tadi itu yang akan menjadi kunci bagaimana nanti kalian memilih jurusan di SMK yang tepat. Jangan hanya karena gara-gara saya ikut teman atau di sana sekolah favorit,
Sekarang faktornya ada di situ, faktor pribadi kalian yang lebih menentukan. Kalian ada di sekolah favorit tapi jiwa kalian, minat kalian tidak ada di bidang itu, sama saja kalian membohongi diri kalian seumur hidup. Kalian suka memasak, meskipun jurusan tata boga itu kurang favorit, kalian ada di jurusan itu, kamu menikmati, nyaman, menghasilkan karya-karya masakan yang baik, bagus, indah, kamu akan cepat sukses juga. Nah, ini anak-anakku sekalian, 6 kunci, 6 faktor yang harus kalian perhatikan ketika akan mengambil jurusan di SMK. Untuk yang SMA akan kita bahas di session berikutnya. Pak Nova akhiri dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komen di bawah ini. Silahkan tanyakan tentang studi lanjut ketika memilih SMA atau SMK. Pak Nova akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.